Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang prioritas selama 4 tahun ini. Dari tahun 2016 sampai 2020 ini ada 19 buah jembatan yang sudah kita bangun. Kemudian 83 jembatan yang dalam bentuk pemeliharaan. Kemudian 5,3 km gorong-gorong drainase, termasuk juga untuk mencegah terjadinya genangan-genangan air selama musim penghujan. Oleh karena itu, infrastruktur jalan, jembatan, titian, trotoar sudah kita perbaiki. Trotoar ramah difabel sepanjang Ayani, kemudian di tahun 2019 kita bangun sampai selesai. Di tahun 2020 melalui balai kita bangun juga untuk trotoar ramah difabel di sepanjang Jalan Hasan Basri sampai pada jembatan Alalak. Kemudian juga di tengah kota Banjarmasin di kawasan pusat kota, Masjid Raya dan sekitarnya, kemudian Sungai Tatas dan sekitarnya, sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk para pejalan kaki. Dan untuk mengantisipasi animo masyarakat yang sangat ramai bersepeda di sepanjang Ayani, tahun ini juga kita akan bangun jalur sepeda yang terarah, kemudian nyaman dan aman bagi para pengguna sepeda sambil berolahraga di akhir pekan, tetapi juga tetap rasa aman, rasa nyaman juga harus tetap dijaga. Nah, sesuai dengan janji kami di periode 2016-2021 membangun dari pinggiran. Nah, membangun dari pinggiran ini harus berupa perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Ada 2 jembatan besar yang kita bangun di tahun 2020, yaitu jembatan HKSN. Kita tahu jembatan HKSN ini pagi sore macet, dan insya Allah tahun ini selesai. Selama 2 tahun anggaran kita bisa perlebar jembatan HKSN sehingga mengurangi kemacetan seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk, kawasan pemukiman, perumahan-perumahan yang dibangun oleh developer tentu mengharuskan kita memperlebar ruas-ruas jalan. Nah, kemudian selama 70 tahun, 75 tahun Indonesia merdeka, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bromo ya, atau Pulau Tanjung Pandan yang ada di merupakan pulau terluar dari kota Banjarmasin, ini sangat minim sentuhan pembangunan. Di tahun 2018 kami membangun titian sepanjang 700 meter beton permanen, dan itu menjadi hajat bagi warga yang selama ini bermukim di pinggiran sungai, terutama ketika musim surut ya, aktivitas warga sangat terbatas, ada yang harus melahirkan, ada yang harus terlambat sekolahnya, sehingga di tahun 2019 kita mulai perencanaan untuk pembangunan jembatan Pulau Bromo, dan alhamdulillah di tahun 2020 ini penyelesaian fisik insya Allah di bulan Desember nanti akan selesai. Jembatan kebanggaan sebagai ikon pariwisata yang menembus keterisolasian Pulau Bromo selama ini dengan 1.500 kakak, 5.000 jiwa. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini bisa menyatu dengan kota Banjarmasin, sama dengan warga kota Banjarmasin lainnya, sehingga pemanfaatan jembatan Pulau Bromo yang dibangun sepanjang 168 meter dengan bentang tertinggi di puncak dengan 18 meter sehingga kapal masih bisa dilalui di sungai tersebut. Ini betul-betul sebuah kebanggaan infrastruktur kota Banjarmasin ke depan. Dan terakhir adalah cita-cita para wali kota terdahulu untuk membangun beberapa ruas jembatan. Alhamdulillah tahun ini kita bisa wujudkan. Di antaranya adalah jembatan Kelayan 4 atau jembatan Gerilya. Itu cita-cita sejak zaman wali kota Pak Yudi Wahyuni. Tahun ini alhamdulillah bisa kita wujudkan, dan itu bisa memecah kemacetan Kelayan A, Kelayan B, dan seterusnya sampai ke Pakapuran, termasuk juga jembatan penghubung yang untuk memperlancar sampai ke Kabupaten Banjar, yaitu di ruas jalan jembatan Tatah Bangkal.